Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan masih semangat ya. Pada pertemuan ke-12 ini, saya kembali menggunakan media pembelajaran video. Karena dengan video ini kita tahu bahwasanya dengan video kita masih bisa nonton lagi gitu ya di rumah. Terutama nanti untuk persiapan ujian akhir semester misalkan. Nah, maka ini harus direview lagi pembelajaran itu. Jadi inilah alasan saya kenapa kebanyakan pembelajaran saya menggunakan video, karena supaya masih bisa diulang-ulang lagi secara sempurna diulang-ulangnya gitu. Baik, langsung saja kita masuk pada pertemuan ke-12. Baik, untuk kelas 7 kita masih menyambung pelajaran yang kemarin. Saat meeting kita kan khot ya. Untuk khot ini kita masih membahas tentang huruf lepas pada kaidah khot naskhi. Jadi kalian anggap saja ini menulisnya menggunakan pensil biasa gitu ya, atau pulpen biasa. Saya sudah membuat garis-garis seperti ini. Anggap saja ini adalah buku kalian yang bergaris seperti ini. Jadi setinggi inilah hurufnya gitu. Nah baik, kemarin kita sudah masuk sampai huruf dod. Kemudian kita masuk pada huruf selanjutnya, yaitu huruf to. Jadi setinggi ini adalah ukurannya ya. Huruf to begini. Naik. Nah, stop sini. Dia tidak nyampe garis. Ya, sampai sini aja. Kemudian sama seperti huruf ba ya, sampai sini aja gitu. Dan dia tidak bulat yang seperti ini. Ini contoh yang salah nih. Nah, ini salah ya. Dia naik begini. Nah, naik kemudian turun. Tapi dia tidak terlalu lancip begini banget, itu salah juga nih. Nah, kalau salah juga ya. Dia begini aja nih. Nah, kemudian baru turun. Nah, dan ini ingat dia harus lebih panjang. Tidak juga naik ke atas ya. Tidak naik ke atas. Dia lurus begini aja. Nah, sehingga di sini ada celah 1 titik. Nah, tingginya adalah setinggi garis atau kolom buku. Lihat. Nah, dan jangan lupa di sini kalian kasih ada kepala di sini. Jangan lupa, ini wajib ada. Nah, begitu caranya. Ya. Saya ulang. Ini sambungannya adalah huruf dha. To dan dha. Lihat. Startnya dari sini. Jadi jangan dari bawah. Jadi begini. Naik. Kemudian turun, stop. Nah gini ya, baru turun. Nah dia harus lebih begini. Ini lihat, lurus ya. Nah di sini tadi dia ada naik gitu ya, 1 titik. Bisa sini celah untuk 1 titik. Baru kalian kasih sini alif. Nah. Dan jangan lupa ini wajib ada kepalanya nih. Nah, kepalanya jangan juga yang begini nih. Ini contohnya salah ya. Ini sudah begini. Terus kepalanya begini. Salah juga, terlalu panjang ini. Dan juga ini hati-hati ya, bentuk to ini nanti dia bisa jadi begini nih, lucu jadinya. Kalau kalian bikin yang asal gitu. Misalkan ini terlalu panjang terus bulat terus naik. Jadi yang ujungnya jadi apa nanti? Jadi ikan ya kan? Nah, jadi Nemo. Ya. Nah, harusnya kan begini, ya kan? Kan jadi ikan nih. Nah, ini adalah huruf to dan dha ya. Nah, titiknya di sini. Nah, inilah ukuran huruf to dan dha kalau kalian menulis di buku tulis biasa gitu. Ini pakai pulpen atau pakai pensil ya seperti ini ukurannya, tingginya seperti ini gitu.
Ingat dia agak miring ya, tidak terlalu tegak banget gitu. Selanjutnya kita adalah tozo ain. Nah, bagaimana ain yang benar? Kita bahas ain yang salah dulu. Ain yang salah adalah seperti ini. Kebanyakan kita menulis begini ya, ain. Nah, ya kan? Silakan ngacung aja siapa yang menulis begini selama ini. Naik lagi ya, sampai naik gitu. Ada lagi yang begini. Ini kecil, ini gede. Nah, siapa yang begini? Ya, intinya beginilah ya, rata-rata kan begini ain ya. Ini adalah ain yang salah. Nah, tujuan kita belajar khot adalah untuk memperbaiki huruf yang salah tersebut. Kita perbaiki, lihat. Nah, huruf ain adalah begini bentuknya. Ya, bentuknya ingat kan yang bagaimana cara menulis huruf H. Nah, ke bawah ini. Nah, kepalanya begini. Ini, kemudian sini. Nah, ya, ini naik sedikit, kemudian ke sini, kemudian, nah, ini boleh sampai garis ke apa. Nah, lalu ingat dia seperti itu ya. Nah, jadi di sini kayak Y gitu. Nah, baru kita bikin seperti huruf H. Nah, gitu. Bikin huruf ain. Dia tidak lewat daripada garis, tapi sini dia lebih lebar, lebih panjang lagi gitu. Nah, kesininya ya, lihat, kita ulang. Huruf ghain 1 2 3. Nah, kemudian di sini ya kan. Nah, sini dia. Nah, gitu ya. Sehingga tadi sini, nah, sejajar. Kemudian di sini tadi gini, dan ini lebih lewat segini. Dia tidak naik ke atas seperti ini. Kan naik nih. Nah, dia begini aja. Ain dan ghain. Nah, di sini titik ghain. Oke ya. Nah, to, gha, ain, ghain. Sekarang ini jangan dikasih ini ya. Nah, gini aja lah. Nah, gitu ya. Dan jelas dia tidak naik ke atas, dia lurus gitu aja. Selanjutnya huruf fa. Fa yang salah adalah begini. Nah, menulis fa seperti ini. Nah, ini salah. Atau fa-nya begini. Salah juga. Apalagi yang begini, misalkan fa-nya, nah, seperti angka 9, salah juga. Fa yang benar bukan fa seperti ini, bukan fa seperti ini, dan juga bukan fa seperti ini. Fa itu begini ya. Dia turun. Nah, turun, kemudian naik, putar ke atas, stop di sini. Kemudian masih ingat kalian kan bagaimana cara menulis huruf ba, ta, sa? Dia tidak sampai garis, tapi turun. Nah, beginilah huruf fa ya. Ingat dia tadi turun dulu, turun,
kemudian naik, putar, stop di sini, dia di sini ada 1 titik. Nah, gitu ya. Seperti itu huruf fa. Nah, kemudian kita lanjutkan huruf fa qaf. Kita lanjutkan huruf qaf. Kalau huruf fa itu dia bentuknya seperti ba, cuman ditambah kepalanya aja, dan kepalanya enggak seperti ini ya. Ini terlalu besar. Ini terlalu besar, dan juga nih lebih pendek kayak ininya ya. Harusnya kan panjang begini kan. Nah, lihat. Kayak huruf ba. Atau segitiga begini salah juga kepalanya. Dia begini. Nah, maka huruf qaf bentuknya, qaf ini saudaranya nun. Cuman dia hanya ditambahkan kepalanya aja, sama seperti fa ini kepalanya ditambahkan, dia saudaranya huruf ba. Nah, qaf seperti ini, kepalanya nyentuh garis, turun, kemudian putar, nah sampai ke bawah garis. Selanjutnya baru di sini nih. Nah, begitu dia. Sampai sini aja. Jadi tidak sampai ke segini lah ya. Nah, boleh sedikit naik daripada garis, tapi tidak sejajar ininya. Dia turun. Ya. Nah, ini huruf qaf. Dia lebih lengkung daripada huruf fa. Beda kan? Nah, jadi kalau selama ini kalian menulis fa dan qaf sama aja begini, misalkan ya fa-nya begini, misalkan qaf-nya begini juga, ya salah gitu. Nah, fa dan qaf tuh jelas beda sekali bentuknya, kontras banget beda ya. Ini seperti ba, ini seperti nun. Kalau dihilangkan kepalanya, dia akan jadi nun. Fa, qaf. Nah, selanjutnya adalah huruf kaf. Ini huruf kaf setinggi ini. Tarik, dia tidak ya, tidak terlalu tegak ya. Nah, kemudian jangan lupa sebelum tarik ke samping, ingat kepalanya dulu, sama seperti kepala huruf to tadi nih. Nih, jangan lupa. Nah, di sini dia. Nah, dia begitu aja bentuknya, tidak terlalu panjang seperti ini ya. Nah, dia begini aja. Oke. Nah, selanjutnya baru tarik ke sini. Nah, jadi lurus gini aja dia. Tarik begini, kemudian tarik begini. Nah, ini boleh agak naik dikit nggak apa-apa. Nah, yang jelas yang vertikal itu lebih panjang daripada yang horizontal. Kalau horizontal dia agak lebih pendek ya, lihat ini bentuknya. Nah, beda kan? Nah, baru di sini bikin yang simbolnya sini nih. Nah, 1 2 3. Ingat bentuknya seperti ini. Jadi jangan S begini misalkan. Ah, ini salah ya. Atau begini. Nah, salah juga. Ya, ini salah nih. Salah. Yang bentuknya seperti ini, aslinya seperti ini. Dan dia letaknya adalah di dalam sini. Nah, sekali lagi saya ulang. 1 2 3. Oke. Nah, ini kaf. Oke, kita ulang lagi. To, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Selanjutnya adalah huruf lam. Nah, lam, lihat huruf lam. Nah, kalau dia ukuran segini ya, ini, maka lam tuh ya setinggi itu ya. Nah, lihat huruf lam ini.
jangan lupa kepalanya. Nah, jadi tadi ada berapa yang ada kepalanya? Pertama adalah to, zo, kedua kaf, tiga lam, 4 ya. Nah, baru ini begini dia sampai garis, kemudian turun. Nah, turunnya begini, jadi tidak lengkung ya, turunnya begini. Nah, gini dia. Nah, lihat. Nah, ya, jadi bentuknya tuh agak begini nih. Ini naik sedikit daripada garis, jadi tidak lengkung yang lengkung kayak kail pancing atau orang, bukan begitu, bukan yang kayak gini, bukan ya, tapi dia lebih turun begini dulu. Nah, baru naik. Nah, gitu ya. Nah, ini lam. Kemudian lam, mim. Mim yang salah adalah ketika kita menulisnya begini. Ini yang salah, saya tulis sini aja. Kebanyakan kita menulis mim begini, ya kan? Nah, atau begini nih, misalkan nah gitu ya, atau begini. Nah, ini semuanya salah. Yang benar adalah begini. Ini boleh sampai garis, boleh. Nah, berarti dia begini. Nah, ya. Nah, kemudian baru turun. Nah, gitu. Ingat di sini dia masih ada sedikit celah nih. Dan ini harus lebih lewat ke sini. Nah, jangan sampai di sini banget, jadi lebih lewat. Ya. Nah, baru di sini kasih alif. Gitu ya. Panjangnya ini nggak apa, karena di alif kan boleh setinggi atau sepanjang sampai ke garis yang bawah sini, boleh ya. Itu huruf mim. Bagaimana dengan mim yang kedua, mim pendek? Mim pendek itu bukan begini bentuknya. Ini salah kalau mim pendek begini. Salah. Atau begini. Salah. Mim pendek begini. Nih. Nah, gini ya. Nah, mim pendek begini dia. 1 2. Nah, ini jadi agak segitiga gitu. Nah, ya. Kemudian baru sedikit sini, baru tarik. Nah, sedikit sini dulu, sini, baru tarik. Jangan terlalu panjang juga, segini cukup. Oke, kita lanjutkan. Mim. Nah, huruf nun tadi sama seperti qaf, tapi dia tidak ada kepalanya. Nun. Nah, dia setengah di atas, setengahnya di bawah, daripada garis ya. Nah, setelah sampai sini baru turun. Nah, ini dia tidak sejajar. Titik di sini di atas. Jangan menulis nun begini. Nih, misalkan nun begini. Selama ini kan nulis nun begini nih. Nah, ya kan nunnya kan di sini. Atau misalkan nunnya begini. Nah, salah semua nih. Nun tuh begini dia. Nah, titiknya di atas sini. Ya. Selanjutnya lah huruf nun waw. Huruf waw. Waw bentuknya persis seperti huruf ro dan zai, tapi dia ada kepalanya. Dia saudaraan masih ya. Lihat nih. Nah, gini.
sama seperti fa tadi, kepalanya atau qaf turun gitu ya. Nah, diturun dulu gini. Baru sampai di sini kepalanya, baru turun. Nah, ini wow. Kemudian ha. Ha jangan begini, bikin ha. Ini ha yang salah nih. Nah, gini atau begini. Salah. Ya, yang benar tuh begini. Pelan-pelan aja nulisnya. 1 2 nah dia kan ini ya sampai sini. Nah, 3 kena, harus kena. 4 nah 5. Oke. Nah, jadi 1 2 3 4 5. Ini hak depan ya. Selanjutnya adalah lam alif. Lam alif ini sebenarnya bukan termasuk hijaiyah sebenarnya, cuman ada yang menganggap dia hijaiyah karena katanya lam alif itu hijaiyah tersendiri gitu. Tapi ada yang bilang bahwa lam alif itu adalah bagian dari lam dan alif, cuman digabung aja gitu. Ya, ini ada dua versi, tapi di sini untuk penulisannya tetap saya masukkan ke kaidah penulisan hot juga. Kebanyakan kita menulis lam alif begini. Nah, atau begini. Atau begini. Nah, ya kan? Atau begini. Nah, ini lam alif yang kacau-kacau semua ini ya. Yang benar seperti apa sih lam alif itu? Nah, begini dia. Lam alif itu setinggi ini. Tarik. Stop sini. Nah, jadi dia agak begini ya. Nah, kemudian jangan lupa kepalanya. Nah, ini adalah huruf terakhir yang ada kepalanya. Sama seperti lam tadi. Nah, dia agak ke sini. Nah, gitu ya. Kemudian ambil di sini. Nah, jangan lurus tapi dia lengkung. Nah, lengkung. Nah, gitu dia ya. Setelah itu baru tutup. Lurus aja, lurus. Nah, dan jangan lupa ini dia tidak sampai garis banget juga. Nah, jangan lupa kepala yang kedua. Kepala yang kedua begini caranya. Nah, ya. Sehingga jadinya begini. Dan ingat di sini harus ada lubang. Jangan kecil banget. Misalkan begini bentuknya. Ini. Terus begini. Ini kecil banget itu, sampai nggak ada lubangnya, salah juga. Terus nggak ada kepalanya, sini nggak ada kepalanya, ini salah, ini salah. Yang benar begini. Nah ya. Terus huruf hamzah. Huruf hamzah adalah begini. Jangan bikin huruf S atau huruf kaf ini perutnya disamakan dengan hamzah, beda sekali. Huruf hamzah begini. 1 naik, kemudian turun. Nah, kesini. Oh, ini kayaknya kayak ain. Ya, agak-agak mirip ain. Jadi begini boleh. Cuman dia lebih kecil daripada ain. Nah, ain kan begini ain. Ya, ain going kan begini. Dia begini. Nah, kemudian baru tarik sini. Sret. Nah, ini hamzah. Beda nggak dengan kaf? Beda kan? Lihat perbedaannya. Ini adalah huruf. Ini yang hamzah ya. 1 2 3. Nah, sedangkan hamzah
Nah, beda kan? Dua ini sangat berbeda sekali. Nah, lihat. Terakhir adalah huruf ya. Ya itu jangan bikin ya begini. Ini yang salah. Nah, ini salah. Ya, salah. Ya yang betul adalah begini. Satu, belum nyentuh garis, yang kedua baru nyentuh garis. Nah, kemudian turunnya tidak bulat tapi begini, seperti lam tadi. Nah, begitu dia. Lihat. Nah, dia agak begini tuh. Nah, gitu ya. Titik. Nah, jadi seperti itulah bentuknya huruf hijaiyah tunggal kalau kita menulis dengan benar, pakai pulpen biasa ataupun pakai pensil boleh. Yang jelas dia belum menggunakan spidol dulu. Bagi spidol yang besar seperti ini harus membutuhkan skill lagi ya. Nanti saya akan ajarkan nanti insya Allah. Baik, ini saja pertemuan kita. Nah ya, to, zo, ain, hoin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah ya. Oke ya, silahkan ditulis di buku masing-masing, di buku tulis biasa aja, dan perbanyaklah latihan ya, perbanyak perhatikan di Quran seperti apa tulisannya, yang bentuknya, yang huruf-huruf yang apa namanya ini, yang tunggal seperti ini, perhatikan dan silakan dicontoh, ditulis juga latihan ya. Baik, ini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.